Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan pendadaran sebelum besok Minggu kita mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu mari kita awali pendadaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati dan menyertai kami, sehingga pada saat ini kami masih diperkenankan untuk bersama-sama memahami sabda-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami akan melakukan persiapan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus yang akan kami ikuti pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami di dalam pendadaran ini sehingga sampai akhir berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa yang dari sorga sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pendadaran pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca salah satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17. Seperti biasa, ini merupakan bacaan harian leksionari di hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17 yang demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan bersama-sama melakukan persiapan atau yang sering disebut sebagai pendadaran, pengujian diri sebelum mengikuti perjamuan kudus besok pada hari Minggu. Ada baiknya kalau kita merefresh kembali, memahami kembali, mengingat-ingat kembali tentang makna dari sakramen perjamuan. Sebenarnya apa toh yang akan kita hayati, lalu kemudian termasuk juga siapa yang boleh ikut dalam perjamuan itu. Sakramen perjamuan secara luasnya, sakramen itu merupakan alat pelayanan yang dikhususkan di dalam pekerjaan Allah, dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Lalu kemudian secara khususnya sakramen perjamuan itu adalah alat pelayanan dengan unsur dasarnya adalah roti dan anggur. Barangkali nanti akan muncul pertanyaan, lah kalau pandemi seperti ini kita melakukan perjamuan dari rumah, terus bagaimana? Apakah juga harus beli roti dan anggur untuk melakukannya? Nanti kita akan coba pelajari bersama. Lalu kemudian sakramen perjamuan itu adalah sebagai bentuk pelayanan untuk penyataan dan pemeliharaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana melalui sakramen perjamuan kita akan mengingat beberapa hal. Yang pertama adalah mengingat tentang penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Kita bersama-sama ketika mengikuti perjamuan
disitulah kita diajak untuk mengingat kembali tentang penyaliban dan juga kematian Yesus Kristus yang tidak lain hanya untuk menebus kita semua. Itu penghayatan yang pertama. Penghayatan yang kedua adalah dengan kita mengikuti perjamuan, disitulah kita diajak untuk mengingat kembali kedudukan kita yang adalah keluarga Allah. Kita semua adalah anggota keluarga Allah. Maka dengan mengikuti perjamuan kita juga diajak untuk mengingat kembali, menyadari kembali kedudukan kita yang adalah anggota keluarga Allah. Lalu kemudian yang ketiga yang kita hayati di dalam perjamuan kudus adalah tentang kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana kita melaksanakan perjamuan adalah dengan memandang perjamuan yang sempurna di surga, dan disitulah kesempurnaan keselamatan. Lalu kemudian kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya adalah siapa yang boleh ikut dalam perjamuan kudus? Kalau kita membaca dari PPA GKJ, disebutkan di sana bahwa yang berhak atau yang diperkenankan ikut adalah setiap warga yang sudah dibaptis atau yang sudah dipersiapkan untuk menerima rahmat Allah, yaitu rahmat penyelamatan. Setiap anak-anak yang sudah dibaptis, anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis. Mengapa anak-anak boleh ikut? Karena anak-anak juga punya tempat yang sama, punya hak yang sama untuk menerima rahmat Allah yang berupa keselamatan itu. Sehingga dalam hal ini anak-anak yang sudah dibaptis juga diperkenankan untuk mengikuti perjamuan. Mungkin sampai sini sudah mulai ada yang bertanya-tanya juga. Lah anak-anak kan belum mudeng, anak-anak kan gak ngerti kenapa mereka kok ikut perjamuan. Nanti malah mereka melakukannya tidak hormat dan sebagainya. Ya, kita akan pelajari bersama, dan justru disinilah sesuai dengan bacaan yang menjadi bacaan hari ini tepat untuk menjadi jawaban bagi kita tentang hal ini, tentang bagaimana anak-anak kok boleh ikut. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pahami secara tekstual dalam bacaan hari ini dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Secara khusus ayat 15 menyatakan di sana bahwa maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Secara tekstual saja kita bisa memahami bahwa niatnya orang tua itu sudah baik sekali di sini. Niatnya orang tua mulia sekali. Kenapa kok dibilang begitu? Mereka membawa anak-anaknya supaya dijamah oleh Tuhan Yesus, supaya dijamah, mendapat berkat, kemudian menjadi bagian dalam keluarga Allah. Maka sebenarnya ini hal yang sangat positif. Ya, coba kalau kita bayangkan, kita milih yang mana? Milih yang anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus atau milih anak-anaknya datang ke yang lain? Pasti sebagai orang tua kan juga punya kerinduan agar anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Maka disinilah malah justru kita bisa belajar, ini wujud dari bimbingan dan pendampingan orang tua kepada anak itu adalah membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar mereka mendapat jamahan Tuhan Yesus, yang pada akhirnya mereka pun menjadi bagian dari anggota keluarga Allah yang punya hak untuk menerima rahmat Allah. Namun sayangnya ibu bapak dan saudara, hal ini justru dipermasalahkan oleh oleh murid-murid Yesus. Justru malah dilarang oleh murid-murid Yesus. Kan aneh gitu, bahwa niat yang baik, niat yang mulia membawa anaknya kepada Yesus, tapi oleh murid Yesus sendiri malah ditolak, malah gak boleh, malah dilarang. Nah dari sini maka kita akan belajar bahwa disitulah
para murid menerapkan apa yang sering kita dengar, yaitu don't look the books by its cover, atau apa ya bahasa Indonesia, jangan melihat orang dari blegernya saja, jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Kadang sampulnya sangat menarik tapi isinya tidak. Kadang sampulnya jelek khusus tapi isinya ternyata sangat luar biasa, sangat bagus gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini justru para murid melihat anak-anak itu secara fisiknya, secara luarnya, yang mereka lihat hanyalah anak-anak ki iso opo, bayi-bayi itu bisa apa. Mereka dibawa ke Tuhan Yesus itu emangnya mereka mudeng? Kan nggak mudeng. Jadi nggak usah dibawa lah, bawa pulang wewes, gitu istilahnya begitu. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ke-15 tadi, ketika para orang tuanya itu membawa anak-anak di situ ditulis dengan kata Yunani brevos, yang memang itu secara fisik anak bayi yang masih sangat kecil, yang masih belum tahu apa-apa. Dan itulah yang dilihat oleh para murid. Yang para murid lihat itu ya secara bleger, dia anak kecil, masih ya kecil banget, belum bisa apa-apa, pasti belum mudeng apa-apa, ya enggak usah diajak, enggak usah dibawa kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh para murid. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Cara pandang yang seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Kita melihat sejak ayat ke-16 dan ke-17. Di situ kata anak-anaknya sudah berubah. Tidak lagi menggunakan kata brevos, tetapi menggunakan kata paidion yang artinya anak-anak atau bayi. Tetapi paidion itu berangkat dari kata dasar pais, yang artinya bisa anak-anak, bisa hamba. Lah sampai sini nanti pasti rada, lah terus kaitannya apa? Kata pais ini sebenarnya diambil lagi, dasarnya lagi dari paio. Kok paio nih? P-A-I-O, ya bener, paio. Nah, itu artinya lebih kepada sikap hidup. Lah maka ketika ini dikaitkan dengan anak-anak, sikap hidup seperti anak, seperti hamba. Justru yang Yesus lihat bukan hanya soal fisiknya, tetapi soal sikap hidup seorang anak, seorang bayi yang tidak punya kepentingan pribadi ketika mengikuti sesuatu, ketika menjalani sesuatu. Motivasinya masih sangat murni. Tidak diselingi dengan kepentingan, kemauan sendirinya. Nah, maka dengan demikian kita melihat bahwa justru disinilah Yesus melihat anak dari sudut pandang yang lain, yang berbeda dengan para murid. Para murid hanya melihat secara bleger, secara fisik, ini anak-anak tidak ngerti apa-apa, tidak mudeng apa-apa, tidak usah dibawa kepada Yesus. Tetapi Yesus justru melihat enggak bisa begitu. Anak-anak itu justru punya sikap, punya motivasi yang murni, tidak ada kepentingan secara pribadi. Maka disitulah Yesus bilang, jangan menghalang-halangi mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah dari sini maka ibu bapak dan saudara, justru inilah yang perlu kita pelajari dari sikap hidup Yesus. Yesus tidak melihat secara fisiknya, tetapi secara sikap hatinya, sikap hidupnya, motivasinya, itulah yang dilihat oleh Yesus. Maka dengan demikian ketika Yesus yang harus mati, harus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit lagi untuk menebus hidup manusia, mulai dari anak-anak sampai adik Yesus, semuanya tidak hanya diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semuanya. Maka dengan demikian ketika kita akan meneladan Yesus Kristus, justru kita jangan menghalang-halangi, jangan membatasi rahmat Allah yang berupa keselamatan itu diberlakukan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Maka jangan menghalang-halangi, jangan membatasi
rahmat Allah itu berdasarkan ukuran kita. Kita bisa membayangkan kalau orang-orang yang sudah dewasa, sudah punya keinginan, sudah punya kepentingan, sudah punya motivasi-motivasi tertentu untuk dirinya sendiri. Nah, itu kemudian seringkali malah justru menghambat ketulusan. Berbeda dengan seorang anak yang memang betul-betul tulus, betul-betul motivasinya murni. Lalu mungkin masih ada pertanyaan lagi, lah nek gitu, tapi kan mereka belum mudeng, mereka kan belum ngerti juga. Justru disitulah tugas dan tanggung jawabnya orang tua, yaitu membimbing dan mendampinginya seterusnya. Nah, sekarang kita bayangkan, nek anak-anak wis ndak mudeng, belum ngerti apa-apa, tapi nggak pernah diajak, tapi dibiarkan saja. Lah apa yang terjadi, Bu, Bapak dan Saudara? Pasti akan kalang kabut gitu. Nggak ada arah. Wis ndak ngerti, wis belum mudeng, tambah meneh dibiarkan. Ya semakin nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu justru panggilan kita, terutama para orang tua, para ya kita semua sebagai bagian dari keluarga Allah, justru ada panggilan untuk mari kita menjadi pembimbing dan pendamping bagi semua orang, untuk mengajak mereka datang kepada Yesus, untuk mengajak mereka menikmati rahmat Allah, menerima rahmat Allah, karena rahmat Allah diberikan kepada semua orang. Justru jangan sampai kita hidup seperti sikap yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh para murid ini. Mereka justru membatasi rahmat Allah berdasarkan ukuran mereka. Mereka membatasi hanya secara fisiknya, secara yang terlihatnya, mereka ini nggak pantas, orang-orang ini itu nggak pas, nggak tepat, nggak pantas untuk menerima rahmat Allah. Itu kan menurut manusia, menurut para murid. Sedangkan menurut Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus akan melihat motivasinya. Ketika memang motivasinya itu tulus, kenapa harus dilarang? Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus tidak boleh menerima rahmat Allah? Toh rahmat Allah untuk semuanya. Nah, apalagi kalau kita melihat sekarang GKJ terutama menerapkan pastoral transformatif, di mana penekanannya adalah setiap individu itu pasti punya potensi kebaikan. Setiap individu, siapapun itu, pasti punya potensi kebaikan. Untuk itu, kalaupun melakukan kesalahan, ada hati nurani yang sebetulnya ada sisi kebaikan, maka jangan dihakimi, tetapi justru dengan kita mengingat pastoral transformatif itu adalah sama-sama saling belajar. Satu sisi kita menjadi kita saling menggembalakan, kita mendampingi untuk kemudian sadar tentang kesalahannya. Tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa kita pun manusia yang bisa salah. Nah, oleh karena itu panggilan bagi kita semua adalah jangan menghalang-halangi setiap orang untuk menerima dan menikmati rahmat Allah. Tetapi justru marilah bersama-sama dengan mengingat bahwa kita itu, kedudukan kita itu anggota keluarga Allah, ya mari kita saling mengajak satu sama lain untuk menikmati rahmat Allah, menikmati anugerah Allah yang berwujud keselamatan itu. Dan salah satunya adalah dengan bersama-sama mengikuti perjamuan dengan hormat. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan, barangkali ada pertanyaan, kenapa? Kayak kalau misalnya pandemi begini, bagaimana kalau unsur dasarnya roti dan anggur? Apakah kita di rumah harus beli itu juga? Secara prinsip begini, roti dan anggur itu sebagai lambang persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Maka sebenarnya bagaimana penghayatan kita tentang hal itu? Bukan soal wujudnya saja, tetapi bagaimana kita menghayati bahwa melalui roti dan anggur itu menyegarkan tubuh kita, sama seperti
eh, darah dan tubuh Kristus yang harus disalibkan, itu juga menyegarkan jiwa kita. Maka dengan demikian kita bisa mengganti dengan yang lain, dengan teh, dengan bisa roti, bisa apa saja yang ada di rumah kita, selagi kita menghayati betul bahwa melalui itu kita semakin menghayati 3 hal dalam sakramen perjamuan tadi. Kita menghayati tentang penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Lalu kemudian kita menghayati, kita mengingat kembali kedudukan kita untuk ambil bagian sebagai anggota keluarga Allah. Dan kemudian juga menghayati tentang kesempurnaan keselamatan di surga, seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, dalam rangka kita besok Minggu akan menerima sakramen perjamuan, maka marilah kita menguji diri, kita ngetes diri, mempersiapkan diri. Sudah seperti apa hidup kita selama ini? Apakah kita masih hidup membatasi rahmat Allah kepada orang lain? Ketika kita dipercaya menjadi anggota keluarga Allah, apakah kita justru hidup menghakimi yang lain? Apakah kita justru membatasi rahmat Allah hanya bagi kita? Kalau masih seperti itu, mari kita belajar dari bacaan hari ini. Belajar menggunakan cara pandang Yesus Kristus, yang mana melihat orang lain bukan dari belegernya, dari fisiknya, tetapi dari motivasinya, dari ketulusannya. Jangan menghalangi mereka, jangan menghalangi orang yang kita anggap tidak pantas, tapi biarlah mereka semua datang kepada Tuhan untuk bersama-sama dengan kita menerima rahmat, menerima anugerah yang berwujud keselamatan. Kiranya Tuhan, Sang Sumber Kekuatan, akan senantiasa memampukan kita untuk hidup menjadi umat Tuhan yang tidak membatasi rahmat-Nya bagi siapapun, termasuk juga bagi alam, lingkungan, dan semuanya. Biarlah mereka semua hidup datang kepada Tuhan, termasuk kita pun justru perlu untuk terus datang kepada Tuhan, serta jangan menghalang-halangi mereka, karena rahmat Allah tidak terbatas hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi rahmat Allah diberlakukan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh ciptaan. Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara, saat ini kita bersama-sama akan menguji diri dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, sebagaimana yang sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, saya mengundang Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, marilah kita bersama-sama menguji diri dengan bertanya kepada diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, dan nanti saya persilahkan pada akhir pertanyaan Ibu, Bapak, dan Saudara bersama dengan keluarga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah
penyelamatan Allah? Bagaimana jawab ibu, bapak, dan saudari serta saudara sekalian? Kami menegaskan kembali bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan persiapan ini, serta memampukan kita untuk besok kita bisa menerima sakramen perjamuan dengan penuh syukur dan hormat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami bersyukur untuk sabdamu yang mengingatkan kami bahwa anugerah dan rahmat yang Engkau berikan ini adalah bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk hidup menjadi umat-Mu yang tidak membatasi rahmat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukanlah kami untuk kami tidak membatasi rahmat-Mu ini berdasarkan ukuran yang kami buat. Namun biarlah Engkau mengajari kami untuk hidup dengan menggunakan cara pandang Engkau, cara pandang Tuhan Yesus yang senantiasa melihat orang lain bukan dari fisiknya saja, tetapi kami bersama-sama Tuhan kuatkan untuk hidup saling menerima, saling membangun, dan saling membawa, saling mengajak satu sama lain untuk bersama-sama menerima dan menghayati rahmat serta anugerah Allah yang merwujud keselamatan itu. Oleh karena itu, mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup senantiasa hormat, senantiasa takut akan Tuhan, dan senantiasa menjadi umat-Mu yang tidak membatasi rahmat Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dalam pendataran ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau berkenan mengampuni apabila di dalam pendataran ini banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terlebih di dalam doa ini, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami akan melanjutkan persiapan kami untuk menyambut pelayanan sakramen perjamuan besok minggu. Kiranya Engkau senantiasa beserta dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Boleh dipersilakan duduk kembali Ibu, Bapak, dan Saudara. Dan demikianlah pendataran atau persiapan perjamuan yang bisa kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, sembari kita juga menunggu besok hari Minggu, dipersilahkan bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri, menyediakan diri, menerima rahmat Allah serta menikmatinya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.